Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 SMP Syaful Yodi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berada di kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuryanto. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Syaful Yodi ini. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai kurikulum Merdeka. Salah satu kurikulum yang sudah mulai kita terapkan di SMP Syaful Yodi pada tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu yang terhormat, sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki pendidikan yang selalu berkembang dan selalu memiliki kemajuan. Terbukti dengan adanya kurikulum yang selalu dikembangkan dan selalu diperbaharui. Dulu kita menggunakan kurikulum KTSP, kemudian kita melakukan atau menerapkan kurikulum 2013. Semasa pandemi pun kita juga menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, pada saat pandemi. Kemudian tahun ini 2022-2023 kita bersama-sama melaksanakan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan salah satu hal baru bagi pendidikan di Indonesia, karena kita baru mulai melaksanakan secara serentak itu pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sedangkan untuk tahun 2021 itu memang sudah ada yang menerapkan itu bagi sekolah-sekolah penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kurikulum yang mengangkat profil pelajar Pancasila sebagai dimensi sikap di dalam pembelajarannya. Kalau di 2013 itu ada pembelajaran karakter, ada untuk nilai sikapnya itu menggunakan pembelajaran karakter. Nah di kurikulum Merdeka ini yang disampaikan atau ditekankan adalah pembelajaran dengan dimensi sikap, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila yang diangkat dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. 6 dimensi sikap yang diangkat menjadi profil pelajar Pancasila yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka pada kali ini. Perwujudan profil pelajar Pancasila ini salah satunya adalah diwujudkan dengan kegiatan proyek, Bapak Ibu. Kegiatan proyek pada kurikulum Merdeka menjadi salah satu kegiatan yang cukup krusial. Selain terfokus pada kegiatan belajar mengajar di bidang akademik, kurikulum Merdeka ini juga menerapkan kegiatan proyek. Kegiatan ini memiliki porsi yang tidak sedikit di kurikulum ini. Dalam struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, kegiatan proyek ini dialokasikan kurang lebih 360 jam pelajaran dalam 1 tahun. Artinya dari pengalokasian ini, kegiatan proyek itu memiliki porsi yang cukup besar dalam struktur kurikulum di kurikulum Merdeka ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu fokus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk saat ini, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila ini diyakini nantinya dapat mewujudkan atau mencapai visi pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka, terutama dalam implementasi kegiatan proyek, itu Kemendikbudristek telah membagi menjadi atau menetapkan menjadi 9 tema umum yang terdiri dari 7 tema pilihan dan 2 tema wajib untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Untuk saat ini Bapak Ibu, karena untuk melakukan kegiatan proyek, sekolah itu harus menganalisis terlebih dahulu kesiapan dari sekolah tersebut. Dan saat ini SMP Syaful Yodi pada tahun pertamanya menerapkan kurikulum Merdeka, itu kita masih masuk ke dalam tahap
berkembang, di mana kita dapat melaksanakan kegiatan proyek dengan memilih 3 tema dari 7 tema yang ada. Gitu. Untuk memulai kegiatan proyek itu ada identifikasi awal seperti yang saya sampaikan tadi. Ada identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan atau melakukan penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan proyek ini, Bapak Ibu. Nah, dari analisis yang sudah kami lakukan, SMP Safrudewadi itu masuk ke kategori tahapan awal dan dapat memilih 3 tema proyek yang dilakukan pada masing-masing rombelnya. Dan dalam hal ini SMP Safrudewadi melakukan kegiatan proyek untuk kelas 7. Beberapa tema proyek yang dapat diambil atau dapat dipilih di satuan pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika atau berkebinekaan global, berbangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Tema ini dapat kita pilih sesuai dengan iklim dan kondisi dari sekolah masing-masing. Untuk SMP Safrudewadi sendiri, Bapak Ibu, kita telah menentukan untuk membagi kegiatan proyek ini dengan sistem blok, di mana nanti dalam 1 minggu full itu siswa tidak mengikuti pembelajaran akademik, atau melainkan siswa akan mengikuti kegiatan proyek selama 1 minggu full itu. Dan untuk pengemplotannya sendiri akan kami bagi menjadi 3 tema dan 3 waktu, Bapak Ibu. 2 tema akan kita laksanakan di semester 1 dan 1 tema akan kita laksanakan di semester 2. 2 tema yang kita laksanakan di semester 1 ini akan dilaksanakan di bulan Oktober ini dan juga di bulan Desember yang akan datang. Kemudian untuk tema yang terakhir atau tema yang ketiga akan dilaksanakan di semester 2 setelah PTS atau penilaian tengah semester 2. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diangkat atau dikembangkan oleh SMP Safrudewadi sendiri, ada 3 tema yang kita pilih. Tema yang pertama adalah kearifan lokal, di mana kita mengangkat kegiatan yaitu belajar kesenian gamelan untuk melestarikan dan mengapresiasi kesenian gamelan yang ada di Jawa Tengah ini. Itu untuk proyek yang pertama, Pak Ibu. Untuk proyek yang kedua yang akan kita laksanakan di bulan Desember kelak, kita mengangkat tema kewirausahaan, di mana nanti siswa akan belajar atau lebih terfokus pada topik yaitu pengembangan atau mengembangkan sablon atau proyek sablon seperti itu. Nah, terus kemudian untuk tema yang ketiga yang kita pilih itu adalah gaya hidup berkelanjutan, di mana nanti siswa akan melaksanakan proyek dengan topik yaitu hidroponik sebagai bentuk pemanfaatan lahan sempit di SMP Safrudewadi untuk bercocok tanam. Itu Bapak Ibu yang akan kita laksanakan untuk saat ini. Kemudian untuk tema yang pertama yaitu kearifan lokal. Untuk tema kearifan lokal sendiri itu akan kita laksanakan di bulan Oktober ini. Dan untuk lebih rincinya nanti akan kita sampaikan melalui pemberitahuan tertulis, Bapak Ibu. Jadi kami selaku tim kurikulum dan tim proyek dari SMP Safrudewadi mohon kerjasama dan dukungannya dari Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 demi terlaksananya kegiatan proyek di SMP Safrudewadi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin akan ada salah satu hal yang berbeda dari kelas 7 ini. Ketika kelas 8 dan 9 pada tahun-tahun sebelumnya, kelas 7 tahun-tahun sebelumnya itu kita melaksanakan kegiatan outing class yang kita sentralkan di bulan Januari atau di awal semester 2. Maka untuk kelas 7 yang telah menggunakan kurikulum Merdeka ini, kami tidak menggunakan kembali kegiatan outing class karena kita sudah akan menggantinya dan kita akan fokuskan kepada kegiatan proyek ini, Bapak Ibu. Jadi kegiatan outing class memang tidak ada, tapi untuk kegiatan proyek ini akan kita lebih fokuskan dan lebih utamakan seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya tentang apa yang akan kita laksanakan di bulan Oktober nanti untuk proyek pertama akan kami sampaikan secara tertulis melalui pemberitahuan tertulis. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Nurianto pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.